Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Father, in the name of Jesus, kami menyerahkan ibadah sesi malam hari ini ke dalam pimpinan Roh-Mu. we commit tonight's service to the leading of your Spirit. Ajari kami dengan firman-Mu supaya kami semakin mengerti akan isi hati-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa yang semakin menyerupai Kristus. Teach us with your word, Lord, so that we may understand your heart more and more, and that we may grow into mature Christians who are more Christ-like. Bukalah mata rohani dan telinga rohani anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami semua bisa melihat kebenaran dan mengerti akan firman-Mu. Open our spiritual eyes and ears of your children in this place, so that we can all see the truth and understand your word. Dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu dalam mengaplikasikan semua firman yang kami mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. And enable us, Lord, by your Holy Spirit to apply all your words in our daily lives. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat malam saudara sekalian. Good evening, brothers and sisters. Saudara, kita pasti sudah mendengar kisah Raja Salomo yang begitu berhikmat karena dikaruniai oleh Tuhan. Brothers and sisters, we all must have heard the story of King Solomon who was so wise by God's grace. Dan ada satu cerita di mana dia didatangi dua perempuan yang memperebutkan bayi. And there is one story where he was visited by two women who were fighting over a baby. Dan bagaimana Raja Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan menyelesaikan masalah itu dengan luar biasa. And how King Solomon with wisdom from God solved the problem wonderfully. Saya yakin semua orang akan takjub akan hikmat yang ada di Raja Salomo. I am sure everyone will be amazed at the wisdom of King Solomon. Dan banyak anak-anak Tuhan selalu berdoa supaya memiliki hikmat seperti Raja Salomo. And many of God's children always pray to have wisdom like Solomon. Tapi pada kenyataannya anak-anak Tuhan itu memakai hikmat Tuhan atau hikmat dunia sih? But in reality, do God's children use God's wisdom or the world's wisdom? Karena seperti kita tahu banyak dari mereka memakai hikmat dunia bukan hikmat Tuhan. Because many use the wisdom of the world and not the wisdom of God. Apa sih hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan? What is the wisdom from above or God's wisdom? Mari kita buka firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Let us open God's word in James 3 verses 13 to 18. Firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan cerdas? Maka biarlah ia dengan kehidupannya yang mulia menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang baik dengan kerendahan hati yang tidak mencolok, yang merupakan atribut yang tepat dari hikmat sejati." Who is there among you who is wise and intelligent? Then let him by his noble living show forth his good works with the unobtrusive humility, which is the proper attribute of true wisdom. Tetapi jika kamu memiliki kecemburuan atau iri hati dan pertengkaran, persaingan, ambisi egois yang pahit di dalam hatimu, janganlah kamu menyombongkan diri karenanya dan dengan demikian menentang dan mendustai kebenaran. Hikmat yang dangkal ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi bersifat duniawi, tidak rohani, bahkan jahat atau dari setan. But if you have bitter, jealousy, envy, and contention, rivalry, selfish ambition in your hearts, do not pride yourselves on it and thus be in defiance of and false to the truth. This superficial wisdom is not such as comes down from above, but is earthly, unspiritual, animal, even devilish and demoniacal.
Karena dimanapun ada kecemburuan atau iri hati dan pertengkaran, persaingan dan ambisi egois, di situ juga akan ada kekacauan, keresahan, ketidakharmonisan, pemberontakan, dan segala macam praktek jahat dan keji. For wherever there is jealousy, envy, and contention, rivalry, and selfish ambition, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, artinya tidak tercemar. Kemudian cinta damai, sopan, perhatian, lembut, ia bersedia mengalah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Itu sepenuh hati dan terus terang, tidak memihak dan tidak dibuat-buat. Artinya bebas dari keraguan-raguan dan ketidaktulusan. But the wisdom from above is first of all pure, which means undefiled. Then it is peace-loving, courteous, considerate, gentle. It is willing to yield to reason, full of compassion and good fruits. It is wholehearted and straightforward, impartial and unfeigned, free from doubts, wavering, and insincerity. Dan memang kebenaran, artinya kesesuaian dengan kehendak Tuhan dalam pikiran dan perbuatan adalah hasil dari benih yang ditabur dalam damai oleh mereka yang bekerja untuk menciptakan perdamaian, baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam diri orang lain. Kedamaian yang berarti kerukunan, kesepakatan, dan harmoni antara individu dengan ketenangan dalam pikiran yang damai, bebas dari ketakutan, dan hawa nafsu yang mengganggu dan konflik moral. And the harvest of righteousness on conformity to God's will in thought and deed is the fruit of the seed sown in peace by those who work for and make peace in themselves and in others, that peace which means concord, agreement, and harmony between individuals with undisturbedness, in a peaceful mind, free from fears and agitating passions and moral conflicts. Kita bisa lihat di ayat firman di atas bahwa hikmat dari atas atau hikmat Tuhan adalah kerendahan hati. We can see from the verse above that wisdom from above, or God's wisdom, is humility. Apakah kita pernah berpikir bahwa kerendahan hati adalah hikmat dari Tuhan? Have we ever thought that humility is wisdom from God? Karena biasanya kita akan selalu berpikir bahwa hikmat adalah selalu mengenai kepandaian atau kepintaran. Because most of the time we will always think that wisdom is always about intelligence or cleverness. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa memiliki karakter kerendahan hati adalah hikmat Tuhan yang sangat perlu kita miliki. But God's word today teaches us that having the character of humility is the very wisdom of God that we need to have. Firman Tuhan di atas mengatakan bahwa kerendahan hati seharusnya menjadi atribut atau perlengkapan yang selalu kelihatan dalam kehidupan kita sewaktu orang lain berinteraksi dengan kita. The scripture says that humility should be an attribute that is always visible in our lives when others interact with us. Saudara, kalau kita rendah hati, kita tidak akan sombong. Brothers and sisters, if we are humble, we will not be proud. Karena orang yang sombong tidak mungkin rendah hati. Because a proud person cannot be humble. Apakah kita mengerti bahwa kesombongan adalah hikmat dunia? And do we understand that pride is the wisdom of the world? Orang yang sombong selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Bisa dalam hal rohani, kekayaan, kepintaran, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, ya dan lain sebagainya. A proud person always considering himself more than others. It can be in terms of spiritual maturity, wealth,
intelligence, success, appearance, beauty, good looks, etc. Kita sebagai orang Kristen harusnya selalu menguji hati kita. As Christians, we should always examine our hearts. Apakah kita masih memiliki iri hati atau kecemburuan terhadap orang lain? Ini bisa dalam hal materi, bisa juga rohani. Do we still have envy or jealousy towards others, which can be material or spiritual? Firman Tuhan di atas mengatakan bahwa iri hati adalah hikmat dunia yang menentang kebenaran dan yang hikmat berasal dari setan. Scriptures says that envy is the wisdom of the world that opposes the truth and the wisdom that comes from the devil. Karena di mana ada kecemburuan atau iri hati dan pertengkaran, persaingan dan ambisi egois, di situ ada kekacauan dan segala macam praktek jahat dan keji. For where there is jealousy, envy and contention, and all sorts of evil and vile practices. Kita bisa lihat kisah di Alkitab mengenai Yusuf, bagaimana waktu Yusuf dibuatkan jubah yang indah oleh ayahnya dan dilihat oleh saudara-saudaranya, mereka merasa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, maka bencilah mereka kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya. We can see in the biblical story of Joseph when he was made a beautiful robe by his father and was seen by his brothers who felt that his father loved Joseph more, and then they hated Joseph and didn't speak peacefully to him. Kita bisa lihat bahwa rasa iri hati itu muncul ketika mereka melihat Yusuf itu lebih disayang. Tidak hanya sampai di situ, saat Yusuf mendapat mimpi bagaimana matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah dia, yang artinya orang tua dan saudara-saudaranya sujud menyembah dia, maka makin iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. We can see that envy arose when they saw that Joseph was more loved. Not only that, when Joseph had a dream and told his dream about the sun, the moon, and the 11 stars bowing down to him, meaning his parents and brothers bow down to him, then his brothers were even more jealous of him. Dan kita bisa lihat bagaimana bermula dari iri hati, saudara-saudaranya akhirnya membuang Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Inilah akibat dari iri hati yang mengakibatkan kekejian atau kejahatan. And we see how the envy of his brothers finally led them to throw Joseph into a pit and sold to Potiphar, an officer of Pharaoh. This is the result of envy, which results in abomination or evil. Jujur ya, kita kadang melihat orang lain lebih sukses secara keuangan dan kondisi kita itu sedang susah. Bisa loh timbul di hati kita itu rasa iri hati. Maka kita itu harus cepat-cepat sadar dan bertobat, karena itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. If you want to be honest, when we see other people more successful financially than us, while our conditions are difficult, it is easy for envy to come up in our hearts. So we must quickly to realize and repent, because it is not pleasing to God. Markus 7 ayat 20 sampai 23 berkata, dan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran yang jahat dan tercela, percabulan, percurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan kejahatan yang berbahaya dan membinasakan, tipu daya, perilaku yang tidak senonoh, iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan. Semua maksud dan keinginan jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Mark 7 verses 20 to 23 says, "And he said, what comes out of a man is what makes a man unclean and renders him unhallowed. For from within, that is out of the hearts of men, come base and wicked thoughts, sexual immorality, stealing, murder, adultery, coveting, a greedy desire to have more wealth, dangerous and destructive wickedness, deceit, unrestrained, indecent conduct, an evil eye, envy, slander, evil speaking, malicious mispresentation, abusiveness, pride, the sin of an uplifted heart against God and man, foolishness, folly, lack of sense, recklessness, thoughtlessness. All these evil purposes and desires come from within, and they make the man unclean and render him unhallowed." Kita bisa lihat kelihatannya sepele dan nggak ada yang tahu. It may seem trivial and unknown to others Karena kan timbul di hati dan cuman kita doang yang tahu. because it arises in our hearts and only we know. Ya tentunya Tuhan juga tahu. But of course, God also knows. Tapi kan orang-orang di sekitar kita nggak ada yang tahu. But the people around us do not know. Dan jikalau kita mengerti dan sadar bahwa hal itu bisa menajiskan kita, maka kita harus bertobat dan tidak mengizinkan hal tersebut timbul di dalam hati kita. And if we understand and realize that it can defile us, then we must repent and not allow it to arise in our hearts. Karena kalau pas timbul di hati kita dan kita memikirkannya, maka selanjutnya dosa sudah mengintai kita. Because if it is arise in our hearts and we think about it, then the sin already lurks in us. Firman Tuhan juga mengatakan orang yang memiliki hikmat dari atas, maka mereka akan cinta damai. The word of God also says that those who have wisdom from above will love peace. Sehingga mereka akan selalu menciptakan perdamaian, baik dalam diri mereka maupun dengan diri orang lain. So they will always make peace in themselves and in others. Ya, kedamaian yang berarti kerukunanlah, kesepakatan dan harmoni antara individu dengan ketenangan dalam pikiran yang damai, bebas dari ketakutan dan hawa nafsu yang mengganggu dan konflik moral. The peace which means concord, agreement, and harmony between individuals with undisturbedness in a peaceful mind, free from fears and agitating passions and moral conflicts. Dan hasilnya mereka akan hidup dalam kebenaran, baik di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan As mereka. a result, they will live in righteousness, be it in their thoughts and in their deeds. Coba kita lihat ya, orang yang hidupnya penuh dengan iri hati, mereka nggak mungkin ada damai dalam pikiran mereka. If we look into people whose lives are full of envy, they cannot have peace in their minds. Karena mereka akan selalu merasa tidak bahagia kalau melihat orang lain lebih baik. Because they will always feel unhappy if they see other people living a better life than them. Dan mereka akan selalu melakukan perbuatan untuk menjatuhkan orang lain. And they will always do things that brings other down. Jadi mereka nggak mungkin bisa menciptakan perdamaian dan kerukunan, tetapi malah kekacauan, ketidakharmonisan, dan keresahan. So they are unlikely to create peace and harmony, but instead chaos, disharmony, and unrest. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini atau zaman ini, dibentuk dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lahiriah yang dangkal, tetapi berubahlah, diubah oleh seluruh pembaharuan budimu dengan ide yang baru dan sikap yang baru, sehingga kamu dapat membuktikan bagi dirimu sendiri apa sih kehendak Tuhan yang baik,
yang berkenan kepadanya dan yang sempurna, yaitu apa yang baik dan berkenan kepadanya dan sempurna di hadapannya bagimu. Romans 12 verse 2 says, "Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God. Even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you." Firman Tuhan mengatakan jangan lagi kita memakai hikmat dunia ini. The Word of God says that we should not longer use the wisdom of the world Atau cara berpikir dunia. or the world's way of thinking, Tetapi kita mengubah cara berpikir kita dengan yang baru, yaitu hikmat surgawi atau hikmat dari atas. Sehingga kita bisa hidup berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. but we should change. We need to change by the renewal of our mind, that is heavenly wisdom or the wisdom from above, so that we can live pleasing and perfectly before God. Matius 9 ayat 17 berkata, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Matthew 9 verse 17 says, "Likewise, new wine is not put into old wineskins, or else the skins will be torn, and the wine will be lost, and the skins will be destroyed. But new wine is put into new wineskins, and both are preserved." Kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita atau paradigma kita, maka kita itu seumpama kantong anggur yang lama, yang tidak akan bisa menampung hikmat Tuhan atau hikmat dari atas. If we do not change our way of thinking or paradigm, then we are like the old wineskins, which will not be able to accommodate God's wisdom or wisdom from above. Tetapi kalau kita memperbaharui pikiran kita, maka kita akan menjadi kantong anggur yang baru, yang siap menampung dan menerima hikmat yang datang dari atas tadi. But if we renew our minds, then we will become new wineskins that are ready to accommodate or receive the wisdom from above. Amsal 16 ayat 16 berkata, "Betapa lebih baik memperoleh keterampilan dan hikmat dari Tuhan daripada emas, dan memperoleh pengertian lebih baik dari perak." Proverbs 16 verse 16 says, "How much better it is to get skillful and godly wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver." Mengapa Tuhan mengatakan kalau hikmat darinya lebih berharga dari emas? Why does God say that His wisdom is more precious than gold? Karena emas hanya bertahan sementara ketika kita masih hidup di dunia ini. Because gold only lasts temporarily while we live in this world. Tetapi hikmat Tuhan membawa kekekalan atau kehidupan kekal bagi kita di surga. But God's wisdom brings us to eternity or eternal life in heaven. Markus 8 ayat 36 sampai 37 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya dalam kerajaan Tuhan yang kekal? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya dalam kerajaan Tuhan yang kekal?" Mark 8 verses 13:6 to 37 says, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life in the eternal kingdom of God? For what can a man give as an exchange, a compensation, a ransom in return
for his blessed life in the eternal kingdom of God. Tuhan tahu bahwa manusia cenderung akan mementingkan kekayaan. God knows that people will tend to prioritize wealth. Dan emas adalah ukuran kekayaan di dunia ini. And gold is the measure of wealth in this world. Makanya Tuhan membandingkan emas dengan hikmat Tuhan. Therefore, God compares gold with God's wisdom. Dan firman Tuhan mengatakan kalau hikmat Tuhan itu lebih berharga daripada emas. And God's word says that God's wisdom is more valuable than gold. Tapi kita bisa lihat pada kenyataannya banyak orang tetap lebih memilih emas atau kekayaan daripada hikmat Tuhan. But we can see that in reality, people will still prefer gold than God's wisdom. Demi memperoleh kekayaan, mereka rela melakukan apapun sekalipun itu menentang kebenaran atau firman Tuhan. For the sake of obtaining wealth, they are willing to do anything, even if they oppose the truth, even if they oppose God's word. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang tidak etis secara finansial dan ingin menjadi kaya dengan keinginan dan serakah akan jatuh ke dalam godaan dan jebakan dan ke dalam banyak keinginan bodoh yang merugikan dan menjerumuskan orang ke dalam kehancuran dan menyebabkan kesengsaraan diri sendiri. Sebab cinta akan uang, yaitu keserakahan terhadap uang, dan keinginan untuk memperolehnya dengan cara yang tidak layak adalah akar segala kejahatan. Dan karena cinta akan uang, ada yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri berkali-kali dengan banyak duka. As it is written in 1 Timothy 6 verses 9 to 10 says, but those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth, fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading to personal misery. Verse 10 says, for the love of money, that is the greedy desire for it, and the willingness to gain it unethically is a root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Biarlah kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing agar kita tidak menjadi serakah dan cinta akan uang. Let us always remind ourselves not to be greedy and not to love money. Terus hikmat yang dari atas salah satunya adalah cinta damai. One of the wisdoms from above is love of peace. Orang yang cinta damai akan selalu mementingkan kedamaian. Otomatis orang tersebut akan memilih untuk mengalah bila menghadapi situasi yang akan mengakibatkan perselisihan. A peace-loving person will always prioritize peace. Automatically, that person will choose to forfeit when faced with a situation that will lead to a dispute. Saya ada kenal satu orang, mereka ini kakak beradik, dua-duanya Kristen. There's one story, okay, I know one person, they are siblings and both of them are Christians. Mereka memiliki orang tua yang cukup kaya. They have quite a wealthy parents. Saya sering mendengar keluhan dari kakak yang tertua, ini yang saya kenal ya. I often hear complaints from the eldest brother. This is the one that I know. Dia sering bercerita kalau adiknya itu melayani di gereja tapi nggak mau kerja dan cuman bisa minta-minta uang dari orang tuanya. He tells me about his younger brother who serves in the church but doesn't want to work and only asks for money from their father. Dan kakak yang tertua ini udah jadi Kristen 10 tahunan lah kira-kira ya. And the oldest brother has been a Christian for almost 10 years.
Dari cerita kakak yang pertama ini, saya dengar mereka sering mempermasalahkan bila salah satu dari mereka ada yang memakai uang orang tua mereka. From the story of this brother, I heard that they often complain if one of them uses their parents' money. Waktu kakak pertama, contoh ya, waktu kakak pertama pinjam uang dari papanya untuk usaha, maka anak kedua akan komplain ke papanya dan bilang kalau anak pertama itu cuma bisa habisin uang doang. For example, when the first brother borrowed money for business from his father, the second son would complain to his father that the first son could only spend his father's money. Nah, anak yang pertama ini memang kalau pinjam uang dari papanya itu sering nggak dibalikin. Now, the first child, wherever he borrows money from his father, he often doesn't return it. Nah, waktu dia mau minjem lagi kan otomatis papanya nggak mau pinjemin tuh. So when he wants to borrow again from his father doesn't want to lend. Nah, waktu nggak dipinjemin, si anak pertama ini akan marah nih ke papanya dan bilang, loh, ini adik yang kedua nggak kerja tapi dikasih duit. Saya yang mau berusaha, mau berjuang tapi nggak didukung. Akhirnya ya papanya ngalah dan pinjemin uang lagi. So now when his father refused to lend the money to the first child would get angry and babble to his father and say that his second brother doesn't work but only wastes his father's money. While he works and tries, but his father doesn't want to support him. And finally, because of the complaints, his father relented and lent more money to the first child. Nah, kejadian ini berulang-ulang kali terjadi. This incident happened again and again. Sampai kedua anak ini akhirnya tidak mau berbicara satu sama lain. Until the two children didn't want to talk to each other. Saudara, ini sangat menyedihkan. Brothers and sisters, this is very sad. Kenapa? Karena mereka kedua-duanya Kristen loh. Why? Because both of them are Christians. Tetapi mereka saling iri hati dan saling membenci satu sama lain. But they are jealous and hate each other. Akibatnya sesuai dengan firman di atas yang menjelaskan yang ada hanya kekacauan, perselisihan, pertengkaran, dan kehancuran hubungan dua anak ini. As a result, according to the word above, there is only chaos, strife, quarrels, and destruction in the relationship between these two children. Sungguh disayangkan kalau anak Tuhan tidak mau hidup mengikuti firman Tuhan atau memiliki hikmat dari atas. It is very unfortunate when God's children do not want to live according to God's word or doesn't want to have wisdom from above. Mereka hidup tidak ada damai. They live without peace. Dalam hati mereka tidak ada kedamaian. There is no peace in their hearts. Bagaimana mereka bisa membawa damai ke orang lain? If there is no peace in their hearts, how can they bring peace to others? Bagaimana bisa menghasilkan kebenaran dalam hidup mereka? How can they produce righteousness in their lives? Ya, memang menyedihkan. Yes, it is very sad. Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan loh. But this is what happens today in the lives of many of God's children. Mari kita berkaca diri malam hari ini. Let us examine ourselves tonight Supaya kita mengoreksi diri kita. so that we can correct ourselves. Selagi kita masih ada waktu, kita masih bisa bertobat dan berubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. While there is still time, use that time to repent and change to become a person who is pleasing to God. Orang yang memiliki hikmat yang di atas memiliki juga rasa belas kasihan. People who have the above wisdom also have compassion. Rasa belas kasihan adalah ketika kita melihat orang lain menderita, kita itu melakukan sesuatu untuk menolong atau meringankan beban orang tersebut. Compassion is when we see others suffering and we do something to help or ease the burden of that person. Jadi belas kasihan adalah tindakan kebenaran yang didasari oleh kasih,
bukan karena motivasi atau agenda pribadi. So compassion is an act of righteousness because it is done based on love. So it is not because of personal motivation or agenda. Selanjutnya kita pun harus memiliki perbuatan baik atau buah-buah yang baik. Next, furthermore, we must also have good deeds or produce good fruits. Kita bisa baca di kitab Matius 7 ayat 17 sampai 19. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Let us read in the book of Matthew 7 verses 17 to 19. Verse 17 says, "Even so, every healthy tree bears good fruit, but the unhealthy tree bears bad fruit." Verse 18, "A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." Kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan yang baik atau menghasilkan buah yang baik. If we have God's wisdom, then we will do good deeds or bear good fruit. Tetapi kalau tidak, otomatis kita menghasilkan buah yang jahat. Maka kita akan seperti pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api atau kematian kekal. But if we not, we automatically bear bad fruit and we will be like the tree that is cut down and thrown into the fire or eternal death. Ingat, kita sebagai pengikut Kristus atau anak Tuhan tidak seharusnya melakukan perbuatan jahat atau dosa. Remember this, brothers and sisters. We, as followers of Christ, children of God, are not supposed to do evil or sinful deeds. Seperti dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9, tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan dengan sengaja, sadar dan terbiasa melakukan dosa. Karena sifat Tuhan tetap ada di dalam dia. Artinya prinsip kehidupannya, benih ilahi tetap ada di dalam dia secara permanen. Dan ia tidak dapat melakukan dosa karena ia lahir dari Tuhan. As it is written in 1 John 3 verse 9, "No one born begotten of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin. For God's nature abides in him. His principle of life, the divine sperm, remains permanently within him, and he cannot practice sinning because he is born begotten of God." Seperti firman tadi katakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. As the word of God said earlier, a good tree will bear good fruit. Dan kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik sesuai dengan karakter Tuhan kita. And if we claim ourselves as a children of God, we must bear good fruit according to the character of our God. Bukan sebaliknya terbiasa dan sengaja dan sadar melakukan dosa atau perbuatan jahat. Not the other way around, deliberately and knowingly practicing sin or evil deeds. Kita sudah membahas beberapa hikmat dari atas atau hikmat Tuhan. Yes, we have discussed some wisdom from above or God's wisdom. Sekarang yang terpenting, bagaimana kita bisa memiliki hikmat tersebut. Now, most importantly, how can we have that wisdom? Sebab kita sudah tahu betapa pentingnya hikmat tersebut yang bisa membuat kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Because we already know how important that wisdom is to receive eternal life in heaven. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 berkata,
Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat untuk membimbingnya melalui suatu keputusan atau keadaan, hendaklah ia meminta kepada Tuhan kita yang baik hati, yang memberikan kepada setiap orang dengan murah hati dan tanpa teguran atau celaan, dan itu diberikan kepadanya. Tetapi ia harus meminta hikmat dalam iman dan tanpa bimbang kesediaan Tuhan untuk menolong. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang bergulung-gulung, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang demikian janganlah mengira atau berharap bahwa ia akan menerima sesuatu sama sekali dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dan gelisah dalam segala jalannya, dalam segala ia pikirkan, rasakan, dan putuskan. James 1 verses 5 to 8 says, "If any of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. But he must ask for wisdom in faith, without doubting God's willingness to help. For the one who doubts is like a billowing surge of the sea that is blown about and tossed by the wind. For such a person ought not to think or expect that he will receive anything at all from the Lord, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways, in everything he thinks, feels, or decides." Firman ini menjelaskan kita harus meminta kepada Tuhan karena segala sesuatu yang baik berasal dari atas. These words explains that we must ask God for it because everything good comes from above. Seperti firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, gratis, besar, penuh datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Di dalam Dia tidak ada perubahan terbit atau terbenamnya atau bayangan yang terbentuk karena perputarannya. As God's word says in James 1 verse 17, "Every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all, that gives light, in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning as in an eclipse." Di sini dikatakan kita harus meminta dengan iman dan tanpa bimbang. Here it says that we must ask in faith and without wavering. Artinya kalau kita tidak sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan menerima hikmat yang datang dari atas. Meaning that if we do not fully believe in God's word, then we will not receive this wisdom from above. Atau kita meragukan firman-Nya, maka kita tidak akan bisa mempercayainya. Or if we doubt his words, then we cannot, and when we don't believe it, Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita? how can we apply this to our lives? Mengapa saya katakan seperti ini? Why do I say this? Karena pada dasarnya firman Tuhan banyak bertentangan dengan prinsip dunia atau hikmat dunia. Dan oleh sebab itulah kita sering berargumentasi di dalam pikiran kita akan firman Tuhan dengan hikmat atau pengertian yang sudah kita mengerti sejak lama. Atau mungkin dari pengajaran orang tua atau bahkan dari leluhur kita atau bahkan adat istiadat yang turun-temurun yang kita peroleh. Because God's word contradicts the many principles of the world or worldly wisdom. And that's why we often argue in our minds about God's word with the wisdom or understanding that we have understood for a long time. Or maybe the teaching from our parents or even our ancestor customs that we have acquired. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita.
di mana banyak anak Tuhan lebih mementingkan prinsip adat istiadat atau nasihat dari orang tua atau leluhur mereka. This is what often happens in our lives, where many children of God hold more closely the principles, customs, or advice from their parents and ancestors. Matius 3:2 berkata, bertobatlah, artinya berpikirlah berbeda, ubahlah pikiranmu, sesali dosa-dosamu, dan ubahlah tingkah lakumu, karena kerajaan surga sudah dekat. Matthew 3 verse 2 says, and saying, repent, think differently, change your mind, regretting your sins and changing your conduct, for the kingdom of heaven is at hand. Jangan lagi kita itu memakai pola pikir yang lama atau kantong anggur yang lama. Let us not use the old mindset or the old wineskins. Karena kita tidak akan bisa menerima hikmat yang dari atas. Because we will not be able to receive the wisdom from above. Sama seperti kantong anggur yang lama yang tidak akan, kantong anggur yang lama yang akan rusak dan sobek waktu diisi dengan anggur yang baru. Just like the old wineskins will be torn and damaged when filled with new wine. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, karena kita menolak argumen-argumen, teori-teori, penalaran-penalaran, dan setiap hal yang sombong dan muluk-muluk yang menentang pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan kita menawan setiap pikiran dan tujuan ke dalam ketaatan kepada Kristus, Mesias yang diurapi. 2 Corinthians 10 verse 5 says, inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One. Jadi setiap kali pikiran kita sudah melenceng dari firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, harus kita tawan dan tundukkan kepada Kristus. So every time our mind has deviated from the truth of the word, we must take it captive and submit it to God. Jangan lagi kita membiarkan pemikiran yang mempertanyakan firman Tuhan, pemikiran yang meragukan firman Tuhan, apalagi yang menentang atau menolak firman Tuhan. We shouldn't allow thoughts that question God's word, thoughts that doubt God's word, let alone thoughts that oppose or reject God's word continue on in our minds. Mulai hari ini, mari kita mengubah pola pikir kita, memperbaharui paradigma kita sehingga kita bisa hidup berkenan dan sempurna di hadapannya. Starting today, let us change our mindset or renew our paradigm so that we can live pleasingly and perfectly before Him. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you.